Shalom, perkenalkan nama saya Yunita Funome, NIM 10420210061, kelas B semester 1, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar kognitif. A. Pengertian. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. B. Menurut para ahli. Menurut Draver, teori belajar kognitif meliputi metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna. C. Proses pembelajaran kognitif. Proses ini bisa terjadi dengan stimulus atau input dan respon atau output. Proses mental ini mempunyai beberapa elemen, di antaranya adalah perhatian, mengamati, menafsirkan, pengorganisasian, memori atau menyimpan dan mengambil, pengkategorian, dan membentuk generalisasi. D. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif, yaitu yang pertama, aktivitas belajar merupakan perubahan pada sistem mental individu atau perilaku. Yang kedua, belajar merupakan aktivitas untuk menguasai materi dari catatan. Yang ketiga, lebih fokus pada proses daripada hasilnya. Yang keempat, kegiatan belajar adalah rangkaian berpikir kompleks. E. Strategi pembelajaran kognitif. Terdapat beberapa cara untuk menerapkan teori belajar kognitif dalam kelas untuk meningkatkan prestasi siswa, yaitu yang pertama, menanyakan sebuah pertanyaan, yang kedua, bertahap dan berjenjang, yang ketiga, berpikir keras. F. Contoh kegiatan pembelajaran kognitif di kelas. Yang pertama, buat daftar pertanyaan di papan tulis, lalu minta siswa untuk menjawab dan mempelajari mengenai cara berpikir mereka. Yang kedua, minta siswa untuk membuat jurnal tentang apa saja yang telah mereka lakukan dan pelajari dari hari ke hari atau minggu ke minggu. G. Kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif. A. Kelebihan. Yang pertama, aktivitas dalam belajar akan lebih mandiri dan inovatif. Yang kedua, membuat siswa menguasai bahan belajar dengan mudah. B. Kelemahan. Yang pertama, teori ini tidak bisa diaplikasikan di semua jenjang pendidikan. Yang kedua, akan membutuhkan tenaga ekstra bila dilaksanakan pada tingkat atas. Yang terakhir, kesimpulan. Dari materi yang sudah saya sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori belajar kognitif merupakan teori yang mengharuskan siswa menjadi pusat dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi, guru berperan sebagai fasilitator dalam memberikan sumber belajar dan bimbingan. Sekian dan terima kasih atas penjelasan hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.